Berikut ini perkembangan terkini Perang Rusia dan Ukraina hari ke-929 pada Senin, 9 September 2024. Pasukan Rusia menyerang Ukraina dengan 3 peluru kendali Kh-59, 69 dari wilayah udara wilayah Kursk dan wilayah Donetsk yang diduduki serta 8 Waffe serang tipe Shahed dari Kursk. Pasukan pertahanan udara berhasil menembak jatuh 2 peluru kendali Kh-59, 69 dan 6 Waffe serang. Militer Ukraina mengatakan Rusia paling aktif di arah Pokrovsky, Kurahovsky dan Toretsky, seperti diberitakan Pravda. 2 anggota NATO klaim drone Rusia masuki wilayahnya. 2 anggota NATO mengatakan pesawat nirawak Rusia melanggar wilayah udara mereka. 1 pesawat nirawak Rusia dilaporkan terbang ke Rumania selama serangan Minggu, 8 September 2024, malam di negara tetangga Ukraina sementara yang lain jatuh di Latvia Timur pada hari sebelumnya. Rumania telah mengerahkan pesawat tempur F-16 untuk memantau wilayah udaranya dan mengeluarkan peringatan teks kepada penduduk di 2 wilayah timur. Menteri Pertahanan Latvia, Andris Sprds, kemudian mengatakan sebuah pesawat nirawak Rusia jatuh sehari sebelumnya di dekat kota Rzekne. Menurutnya, kemungkinan pesawat tak berawak itu menyimpang ke Latvia dari negara tetangga Belarus, seperti diberitakan The Guardian. Kandidat gubernur pro-Putin berupaya menangkan pemilu di Rusia. Para pendukung Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan perangnya di Ukraina bersiap memenangkan pemilihan gubernur di seluruh Rusia, menurut penghitungan suara awal pada hari Minggu, termasuk di Kursk, tempat pasukan Ukraina telah menguasai beberapa kota dan wilayah. Pemilihan lokal dan regional selama 3 hari di Rusia berakhir pada Minggu malam, dengan para pemilih diharapkan untuk memilih kandidat yang didukung Kremlin di semua 21 PEM. Hasil pemilihan yang dikontrol ketat tersebut telah ditafsirkan di Rusia sebagai mosi percaya kepada Putin dan operasinya di Ukraina, menurut laporan Reuters. 2 warga tewas akibat serangan Rusia. 2 warga sipil tewas dan 4 lainnya menderita luka-luka dalam serangan udara Rusia pada malam hari di kota Sumy, Ukraina Timur Laut. 2 anak termasuk di antara mereka yang terluka, katanya. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pada Minggu, pasukannya menyerang pejuang asing pro-Kiev di sebuah desa di pinggiran utara Sumy, namun tidak jelas apakah itu merujuk pada serangan yang sama. Pasukan Rusia terus gempur Sumy. Staf Umum Ukraina mengatakan pasukan Rusia terus menggempur Sumy dan wilayah sekitarnya dengan serangan udara. Setidaknya, Rusia meluncurkan sedikitnya 16 bom luncur yang menghancurkan ke provinsi tersebut pada Minggu sore. Pasukan Rusia kembali menembaki kota tersebut pada siang hari, melukai seorang remaja dan seorang warga sipil, kantor kejaksaan regional melaporkan. Ukraina serang depot minyak Rusia. Ukraina dituduh melancarkan serangan yang menargetkan depot minyak Rusia di wilayah Belgorod. Pasukan Ukraina menyerang depot bahan bakar di distrik Volokonovki di wilayah Belgorod selatan Rusia, yang memicu serangkaian kebakaran, kata Vyacheslav Gladkov, gubernur daerah tersebut, Minggu. Beberapa waduk terbakar dalam sebuah ledakan. Petugas pemadam kebakaran sedang memadamkan api, lanjutnya. Secara terpisah di wilayah Belgorod, 3 warga sipil termasuk 2 anak-anak dilaporkan terluka dalam serangan di 3 lokasi pada Sabtu malam hingga Minggu. 2 bangunan tempat tinggal hancur dan lebih dari 15 bangunan rusak total. Kanselir Jerman minta Rusia hadiri konferensi perdamaian dengan Ukraina. Kanselir Jerman, Olaf Scholz, mengatakan ia dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, sepakat Rusia harus diikut-sertakan dalam konferensi perdamaian mendatang yang bertujuan untuk mengakhiri invasinya ke Ukraina. Pasti akan ada konferensi perdamaian lebih lanjut, dan Presiden Zelensky dan saya sepakat bahwa konferensi itu harus dihadiri Rusia, kata Olaf Scholz mengatakan kepada televisi publik Jerman, ZDF, pada Minggu.